aman berisolasi mandiri. Kita akan membahasnya juga dengan narasumber saat ini. Kita sudah terhubung dengan Pak Windu Purnomo, epidemiolog dari Universitas Erlangga. Selamat malam Pak Windu. Selamat malam, Mas Wilson. Baik Pak Windu, saat Salam ini sehat. rumah sakit banyak sekali yang sudah penuh, bahkan merawat pasien hingga ke Selasar. Nah, ini banyak juga akhirnya pasien positif COVID-19 yang memilih untuk isolasi mandiri. Sebenarnya hal ini terjadi apakah karena memang pemerintah tidak siap untuk memberikan fasilitas untuk isolasi, atau memang ya sudah, ini cara terbaik yang dipilih masyarakat dan juga pemerintah agar COVID-19 tidak semakin meluas? Ya, kan begini ya. Memang sebetulnya kan kalau kita lihat bahwa sebagian besar kasus positif COVID ya, itu kan gejalanya ringan dan tanpa gejala, itu yang terbanyak. Nah, yang seharusnya dirawat ya, itu yang bergejala sedang, berat dan kritikal ya, supaya mereka tidak sampai kemudian mengalami krisis hingga sampai meninggal ya. Dan kita tahu bahwa yang bergejala ringan dan tanpa gejala sesungguhnya tidak harus menempati bed rumah sakit ya, tetapi menggunakan tempat-tempat isolasi yang di luar rumah sakit ya. Bisa saja di rumah sakit lapangan ya, yang memang tidak, di sana tidak ada ICU ya, atau di hotel khusus, atau di tempat-tempat yang disediakan oleh pemerintah daerah ya, atau di rumah ya, di rumah. Jadi karena kita tahu bahwa kalau dalam keadaan apalagi seperti sekarang ya, meskipun kita ingin mendapatkan bed di rumah sakit, meskipun kita ini gejalanya ringan ya, tetapi kita tahu bahwa banyak rumah sakit sudah mulai kolaps kan ya, fasilitas kesehatan banyak yang sudah kolaps karena kapasitas sudah ya over capacity saat ini ya kan, sudah banyak bor yang 100% ya, bahkan lebih, ada yang sampai ditempatkan di pelataran, di tempat-tempat parkir. Jadi mereka yang memang bergejala ringan dan tanpa gejala memang tidak harus di rumah sakit. Itu jadi harus isolasi mandiri gitu ya. Cuma isolasi mandirinya itu bisa di rumah, bisa di tempat lain ya, di hotel atau yang disediakan oleh pemerintah daerah. Itu Mas Wilson. Baik, Pak Windu, tapi ada fenomena yang kami temukan di media sosial, di mana ketika pasien positif dari COVID-19 ini ternyata dia itu tidak diam di rumah. Dia itu malah pergi keluar rumah. Kami punya cuplikannya, ada salah satu Twitter yang menyebutkan dan juga dibalas oleh netizen. Kita akan perlihatkan sebentar pemirsa. Nah, ini banyak sekali menemukan laporan-laporan bahwa ada yang positif, tapi mereka justru keluar rumah, pergi ke tetangga, dan juga ke acara-acara lainnya. Ini katanya denial, logika berpikirnya rusak karena katanya tidak percaya dengan COVID-19. Lalu ini sebenarnya lemahnya di mana? Apakah memang masyarakat kita sudah 1 tahun pandemi berjalan memang masih belum percaya dengan COVID-19, atau juga pengawasan kita yang masih sangat longgar ini Pak Windu? Ya, kalau ada orang positif ya, dan dia tahu positif, kemudian dia masih berjalan-jalan keluar rumah, ya namanya itu bukan isolasi mandiri. Isolasi mandiri itu artinya harus diam di rumah, ya harus diam di rumah. Di rumah pun itu juga harus hati-hati kan, karena mungkin di rumah ada penghuni lain, ya kan. Nah, apalagi sampai keluar rumah nggak boleh. Makanya karena itu, kalau memang isolasi mandirinya di rumah, ya di rumahnya sendiri, harus ada pengawasan yang ketat. Harus. Jadi tidak bisa kita biarkan, kita percayakan pada si yang bersangkutan ya, karena kita tahu bahwa masyarakat kita itu bukan masyarakat yang punya karakteristik yang ya kebanyakan banyak yang tidak disiplin gitu kan ya, budayanya bukan budaya yang mengarah ke disiplin ya, sehingga harus ada pengawasan. Itu harus RT RW ya, petugas puskesmas, karena begini, bukan hanya
soal pengawasan itu supaya dia tidak menularkan ke orang lain karena keluar rumah ya, atau juga menularkan di keluarga sendiri kan, karena di keluarga sendiri juga misalnya kamar ya, tidak boleh kan kamar itu campur dengan orang lain yang sehat di dalam rumah ya, misalnya ada anaknya yang sehat, dia nggak boleh bercampur dengan anggota keluarga lain kan, harus tinggal sendiri-sendiri ya kan. Kemudian kalaupun misalnya terpaksa harus berpapasan, itu jaraknya harus 2 meter minimal ya, apalagi di masa saat ini banyak varian baru yang lebih menular. Nah, ini pengawasan ini tidak hanya sekedar untuk menjaga supaya dia tidak menulari juga ya, tetapi supaya dia juga terawasi, jangan sampai kemudian tiba-tiba drop. Kan kita tahu ya bahwa perjalanan penyakit itu bisa sangat cepat berubah gitu ya. Jadi orang yang tadinya tanpa gejala bisa tiba-tiba bergejala sedang. Orang yang bergejala sedang bisa bergejala berat. Ya, makanya karena itu pengawasan dari puskesmas ya, selain dia mengawasi dirinya sendiri si individu yang diisolasi ini, tapi juga harus diawasi oleh anggota keluarganya, RT RW-nya, Baik, dipantau kesehatannya ya. Jangan sampai seperti yang terjadi, misalnya contohnya di Sidoarjo ya, baik, kemarin dulu itu ada yang meninggal. Ya, meninggal di saat isolasi mandiri. Itu kan berarti kondisinya memburuk kan, ya. Tanpa pengawasan kenapa kok bisa sampai kemudian memburuk, tidak sempat ke rumah sakit. Padahal harusnya kalau dia dipantau, diawasi oleh RT RW, anggota keluarganya sendiri juga ya, puskesmas, dia tertolong gitu ya, baik. bisa, karena kan gejalanya kan relatif masih tidak terlalu berat kan, mestinya kalau masih di rumah. Itu Mas. Baik, Pak Windu, selain dari puskesmas, apakah, eee, Satgas COVID-19 ini, juga, kekurangan orang sehingga tidak bisa mengawasi, masyarakat yang ke sana kemari? Jika misalnya mungkin pun kekurangan orang, apakah perlu langsung saja di-lockdown, tidak boleh keluar rumah, semuanya dapat bantuan mungkin dari pemerintah? Apakah, skenario apa yang paling tepat jika, hal-hal ini masyarakat masih bandel untuk keluar rumah meskipun positif? Nah, kalau lockdown itu kan berarti meliputi orang yang baik yang sudah dinyatakan positif maupun yang belum dinyatakan positif kan. Jadi itu artinya karantina wilayah. Lockdown itu kan karantina wilayah. Karantina wilayah itu berarti akan mengunci populasi baik yang positif maupun yang belum diketahui. Ya, yang semua yang dianggap bahwa di wilayah itu berisiko tinggi. Ya kan? Nah, itu memang kalau di masa seperti saat ini ya, di mana kasus memang betul-betul meningkat tajam ya, meningkat tajam, dan kita tahu bahwa negeri kita ini oleh beberapa negara ya sudah dihindari kedatangannya kan. Kalau ada orang dari Indonesia, pesawatnya nggak boleh mendarat gitu. Itu artinya bahwa kita ini sudah dianggap very high risk atau very Baik, high incidence. Ya, jadi harusnya lockdown memang, harusnya ya kan. Nah, baik. sekarang kita tinggal tunggu bagaimana pemerintah ya segera mengubah kebijakannya yang saat ini ya menurut saya masih biasa-biasa saja, yang tidak respons kuat terhadap tingkat risiko yang sudah tinggi ini gitu. Baik. Kalau misalnya kebijakannya ternyata biasa-biasa saja dan masyarakat mungkin banyak pertimbangan pemerintah sehingga, eee, kebijakan yang dikeluarkan, hanya seperti itu. Nah, sekarang dari masyarakatnya. Masyarakat saat ini, juga banyak yang memilih isolasi mandiri, apalagi untuk pasien positif karena, tadi banyak rumah sakit yang penuh. Tapi ditemukan juga pasien yang ternyata meninggal dunia saat isolasi mandiri. Sebenarnya, apa indikator masyarakat itu dikatakan aman ketika isolasi mandiri? Karena untuk gejalanya COVID-19 ini saja sama seperti sakit-sakit, flu pada umumnya, Pak Windu. Ya, jadi begini, sekarang gini ya, kan tidak setiap orang, tidak setiap rumah mempunyai perlengkapan yang memadai ya untuk mengawasi orang-orang yang sedang positif. Padahal kita tahu ya, eh, perjalanan penyakit itu bisa sangat cepat berubah ya. Dan yang paling penting diawasi itu adalah bukan temperaturnya ya, tetapi yang paling penting adalah bagaimana kondisi respirasinya, Baik, pernafasannya. Ya, ini. Jadi dia akan
sesak atau tidak, ya. Kemudian jangan lupa bahwa tidak selalu kemudian orang itu merasa sesak ya, tetapi padahal dia sudah kekurangan oksigen. Makanya karena itu ya setiap rumah seharusnya memiliki yang namanya oximeter. Ya, oximeter yang bisa memeriksa saturasi oksigen namanya ya. Jadi yang ada alat kecil, harganya sekarang relatif murah ya. Sekarang kira-kira 50.000 sudah dapat. Yang di situ ujung jari telunjuk itu dimasukkan ke alat itu ya, namanya oximeter. Di sana bisa melihat berapa saturasi oksigen. Itu kan harus bergerak menuju ke 100% ya. Paling rendah harus 95. Kalau sudah mendekati 95, hati-hati. Apalagi kalau sudah kurang dari 95, harus segera ke dokter, harus segera ke puskesmas, ke tempat pelayanan kesehatan, tidak bisa ditunggu. Dan itu yang banyak orang tidak punya gitu ya. Padahal itu harus ada itu di rumah kalau di masa saat ini ya. Atau paling tidak RT RW itu harus punya alat itu. Jadi ketika ada mereka yang isolasi mandiri dipinjami. Karena dia harus dimonitor terus-menerus. Ya katakanlah setiap 2 jam sekali harus dilihat saturasi oksigennya seperti apa. Kalau dia sudah positif, ya begitu dia kurang langsung dilarikan ya ke rumah sakit atau ke puskesmas terdekat ya untuk segera mendapatkan perawatan. Demikian pula oksigen, ya jangan lupa bahwa sekali lagi bahwa perubahan perjalanan penyakit bisa sangat cepat ya, yang tadinya ringan bisa betul-betul bisa sangat menjadi kritikal ya. Nah, jadi kalau begitu ada sesak, ada bantuan oksigen ya sebelum dia berangkat ke ini ya, supaya jangan terlambat ya. Jadi ada oksigen karena jangan-jangan di rumah sakit pun ketika dia dibawa ke sana oksigennya habis misalnya. Maka di RT RW itu harus disediakan oksigen. Ya, oksigen memang untuk medis, bukan oksigen untuk las dan sebagainya ya. Jadi oksigen medis itu harus dimiliki untuk setiap, kan kita sekarang punya PPKM mikro katanya kan ya. Jadi artinya di setiap posko itu harus tersedia oksigen lah, paling tidak satu botol yang 1 meter kubik itu minimal ya. Kemudian alat selain oximeter juga ada yang seperti biasa termogan ya. Kemudian semua peralatan itu harus ada. Dan itu tujuannya tadi untuk jangan sampai ada pasien atau siapapun yang diisolasi kemudian mengalami kegawatan darurat yang tidak bisa ditolong. Itu Mas. Baik, terima kasih Pak Windu Purnomo, epidemiolog Universitas Airlangga. Kita harapkan semoga apa yang kita berbincangkan ini bisa didengar warga dan bisa tetap menjaga protokol kesehatan karena tadi semuanya serba sulit. Terima kasih Pak Windu Purnomo telah bergabung bersama kami di Indonesia Bicara. Pemirsa, isolasi mandiri mau tidak mau harus menjadi salah satu solusi karena rumah sakit untuk pasien COVID-19 sudah penuh terisi. Jika sudah seperti ini, mari jaga diri. Jangan lelah untuk terapkan protokol kesehatan agar angka COVID-19 tidak semakin meninggi dan pandemi bisa diakhiri. Demikianlah Indonesia Bicara hari ini pemirsa. Jangan lupa untuk selalu terapkan protokol kesehatan dengan menjaga jarak, mencuci tangan, dan juga memakai masker. Saya Wilson Purba. Sampai jumpa.